Siapa yang tak kenal sosok Susi Pujiastuti sekarang? Wanita yang belakangan ramai jadi buah bibir ini adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Presiden Joko Widodo. Gayanya yang cuek dan nyentrik langsung menarik perhatian awak media yang berlomba untuk mewawancarainya. Tentunya bukan karena gaya Susi semata yang membuat awak media kepincut. Profilnya yang hanya tamatan SMP rupanya menuai pro dan kontra saat Jokowi melantiknya serentak dengan menteri-menteri yang lain. Perempuan berusia 49 tahun ini sebelum menjadi menteri adalah seorang pengusaha sukses di bidang perikanan dan transportasi udara yang dirintisnya dari nol. Sejumlah peristiwa hebat seperti tsunami Aceh tahun 2004 membawa usahanya semakin gemilang. Susi Pujiastuti yang lahir di Pangandaran tanggal 15 Januari 1965 merupakan anak dari pasangan Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suwuh Lasmina. Susi memiliki 3 orang anak, yaitu Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser, dan Alfi Safier. Berkat kesuksesannya sebagai wanita pengusaha, Susi menerima banyak penghargaan. Pada tahun 2008, Susi mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT ASI Pujiastuti Flying School. Orang nomor 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sekarang sedang semangat untuk memerangi illegal fishing di tanah air. Selamat malam. Kita sambut Ibu Susi Pujiastuti. Ibu, selamat malam. Akhirnya ada waktu untuk kami. Oh, selamat malam, silakan. Ini kami yang mendatangi kantor Ibu akhirnya, ya. Tadi kita sudah melihat ada profil Ibu. Ibu dikenal cuek begitu ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Saya pikir saya biasa aja, cuek enggak. Terlalu detail juga enggak. Untuk penampilan penting nggak, Bu? Well, sekarang karena banyak ketemu orang yang mau tidak mau saya harus sedikit berbeda. Ada bahkan di internet juga mengatakan bahwa Pak Jokowi, ya negeri ini butuh orang gila gitu, butuh menteri yang gila gitu. Ibu rela aja disebut gila? Sebetulnya enggak, orang merasa waras kok dipanggil orang gila. Buat orang udah terlanjur kasih komentar begitu. Mau robah saya harus kampanye. Susi itu enggak gila, kan enggak akan percaya orang. Oke, ada juga nih yang mengatakan bahwa gila di sini mungkin definisinya adalah nekat kerja, yang penting hasil gitu. Menurut Ibu? Untuk saya, things itu harus done. Saya nggak bisa meninggalkan sesuatu undone, nggak bisa, harus done. Dengan cara apapun. Whatever takes, yes. Walaupun disebut gila. Yes. Yes. Tapi ada loh Bu, pakar kelautan dari ITB yang mengatakan bahwa ini Ibu dipilih itu sebagai menteri itu istilahnya ngaco begitu. Setuju dengan itu? Itu komentar, semua orang berhak untuk berkomentar apapun. Dan untuk saya yang penting saya pribadi mengerjakan apa yang saya pikir baik, dan saya pikir itu bisa saya selesaikan aja. Orang mau berkomentar Susi begini, Susi begitu, itu hak orang untuk menilai. Pak Presiden kasih pekerjaan ini sama saya, dan saya pikir saya bisa do my best dengan experience saya yang selama ini bekerja di kelautan, juga hasil pengamatan saya selama ini. Saya juga sebagai pemain bisnis ya, kita kan bisa melihat banyak hal, dan saya pikir Pak Presiden ingin satu perubahan, dan saya pikir saya bisa menjadi bagian dari perubahan, karena saya berpikir apa yang saya lakukan itu sebetulnya sedikit berbeda dengan kebanyakan atau what has been done gitu. Dan kenapa tidak saya coba gitu. Ini sekarang kita masuk Ibu sebagai menteri ini, Bu. Betul, Bu. Gaji menteri itu cuma 1% dibandingkan Ibu sebagai
pengusaha? Enggak juga. Terus berapa persen kecil, dong? 19 juta. Itu 1%-nya penghasilan ibu ketika jadi pengusaha ya? Enggak, harusnya kan kalau nanti kita bekerja baik, semua saya yakin pemerintah kabinet kerja ini juga akan melihat semua segmen. Dan saya yakin kalau kita kerja betul baik, untuk saya, kita ya saya tidak bilang saya sudah berlebih atau lebih dari cukup. Kenapa Bu mau terima tawaran itu? Penghasilan mengecil jauh. Saya pikir mau apa lagi, kan makan udah cukup. You kan nggak perlu 2 tempat tidur untuk tidur dalam 1 malam. Ya? Apa karena gaji yang kecil itu kemudian Menteri Susi mulai patok taruh foto diri? Saya berpikir saking banyaknya selfie, saya sebetulnya akan earning more money untuk program-program kenelayanan. Rencana mau dipotong berapa nih satu selfie? 100.000. Wow. Tapi enggak, ini bercanda kan bukan? Coba saya selfie sama ibu, bayar nggak nih? Saya pikir has to start thinking seriously. Karena makin banyak gitu, dan itu juga makin ganggu saya kan. Ganggu ya. Nanti kalau ibu lewat ada tulisan 100.000 gitu. Kita that's good idea. Saya bikin kertas lah. Ada kertas ya, 100.000. Pesannya sampai ibu. Kita lihat artikel berikutnya ya. Menteri Susi taunya kerja, tidak tahu berapa hartanya. Iya Bu. Saya kerja dari dulu tidak pernah pikir semua dipegang oleh kasir. Dari zaman kecil pun usaha masih 3-4 orang di perusahaan, saya tidak pernah pegang uang. So. Hitungan bisnisnya tahu saya. Tapi apa yang sudah saya punya saya tidak pernah pikir. Yang penting pulang ke rumah ada di dapur disediain makan, ada rokok, ada uang. Yang penting yang kedua itu tuh ada rokok ya. Emang nggak bisa lepas banget ya Bu ya. Sehari bisa berapa? Banyak. Bisa berapa bungkus itu? Sudah berkurang banyak dan saya berencana berhenti. Yeay. Bukan bilang tidak sehat, so berhenti ya. Ada gebrakan-gebrakan masuk kantor ya, katanya ibu nih sebelumnya kan jam kerjanya bukan jam 7.00. Saya coba lontarkan di acara gathering waktu itu, kalau tidak salah acara sertijab ya kalau tidak salah. Saya coba tanya sama, setuju ya sudah, dan ibu-ibu senang. Saya tanya tiap kali, senang Bu, terima kasih. Di depan ibu senang, di belakang nggak tahu. Ada yang komplain. Ada yang komplain Pak. Kalau yang komplain eselon 1 barangkali kan. Datangnya lebih pagi, pulangnya nggak lebih pagi, lebih cepat. Mana berani komplain Bu. Pak Narmoko ya, mana Pak Narmoko? Gebrakan terbaru ini masuk jam 7 berat nggak untuk Bapak? Awal muranya berat Ibu, karena harus bangun pagi. Kemudian kita tadi seperti kata Ibu Menteri, kita ini nggak bisa pulang juga lebih cepat, kan mereka pulang jam 3, kita harus pulang paling tidak itu jam 6, atau menunggu ibu pulang baru kita pulang. Ini persoalan. Jadi seperti itu ya. Pernah ada protes dari istri nggak Pak? Kalau protes sih tidak, cuma dia lebih senang karena apa ya? Karena kita lebih cepat berangkatnya, lebih cepat berangkat. Malah ibunya senang. Maksudnya cepat. Sudah bosan lihat Pak Narmoko. Pak Narmoko, terima kasih. Terima kasih. Pencuri ini bukan negara, bukan pemerintahan Malaysia, bukan pemerintahan Thailand, bukan pemerintahan, tapi baru Sari Sirsak Alang Sari Plus berkhasiat. Bukan alang. Ini nggak takut panas dalam Pak? Makanan bersifat panas memang bisa bikin panas dalam. Saya minum Alang Sari Plus. Ih, sama. Cenah alang-alang dong. Dari sari akar alang-alang plus cincau hijau dan vitamin C. Alang Sari Plus. Berkhasiat. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis Garcia. Sekali lagi, Garcia. Aduh, pasti dong semua baju putih. Loh, kok nggak hitam? Ini kan Cafe Do White Coffee. Cafe Do White Coffee. Boleh juga. Cafe Do White Coffee. Putihnya white coffee. Romeo, lihat sariawan. Dari mana datangnya sariawan? Panas dalam menyebabkan sariawan. Minum kondom sariawan. Buat apa? Sekali minum mengandung berbahaya berkhasiat.
ya Bu atas kehamilannya. Mulai dipikirkan lewat KB-nya. Dan periksakan kehamilan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Pemeriksaan yang rutin untuk mendeteksi risiko kehamilan. Persalinan aman dan terjaga. Ibu dan bayi sehat selamat. Nomor rumah kok bisa racak gini ya? Buat Pak Vincent ya? Oh ya, bener Pak. Ada nih, jadi otot. Minum Urimasil. Ibuprofen dan paracetamol ya. Cepat atasi pedaliu, kerja, jalan terus. Setiap orang ingin hidup yang mudah. Karena sebagian orang tak punya banyak waktu. Sebagian lagi sibuk banget. Nah, ada juga sebagian orang yang hidupnya pas-pasan. Pas lagi butuh, pas ada. Yang pasti, semua orang, kapanpun, dimanapun, bisa mudah bertransaksi dengan e-muamalat dari Bank Muamalat. Oscarkan SB, bebaskan bergalinu. Cerahkan wajahmu sepanjang hari dengan Wardah Lightening 2-Way Cake yang halal. Gimana? Halus kan? Sempurna. Yang penting semua berawal dari sini. Wardah Lightening 2-Way Cake. Saat masalah tenggorokan menyerang, hadap dengan Woods Licorice. Baru Woods Licorice Plus Pomade. Encerkan dahak, tangkal radikal bebas. Woods Licorice Plus Pomade. Tenggorokan lengkap beneran. Dulu saya nggak minum Mixagrip, tapi waktu flu, Ujang ngasih Mixagrip. Teman-teman di SMS juga, pas flu dan batuk, bosku bilang Mixagrip cocok dan banyak dipakai di Indonesia. Mixagrip cocok. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis, Garcia. Sekali lagi, Garcia. Baru Sari Sirsat, Alam Sari Plus, berkhasiat. Oke, soal illegal fishing ini saya tertarik ketika Ibu mengatakan bahwa saya akan mundur, begitu. Ibu akan mundur jika gagal dalam waktu 1 tahun mungkin. Ibu memberi batas waktu untuk 1 tahun. Kita lihat artikelnya dulu. Susi Pujiastuti mundur dari menteri jika gagal lakukan ini. Lakukan ininya itu adalah pembenahan mengenai kasus pencurian ikan, Bu. Tapi terlalu dini nggak sih jika Ibu sudah mengatakan saya akan mundur jika gagal? Karena saya melihat itu persoalan yang sangat besar. Banyak hal berjalan atau terbangun di dunia perikanan Indonesia ini, baik budidaya maupun kelautan itu, yang akibat dari efek sampingannya illegal fishing ini. Dan kalau ini tidak diberesin, sekarang kan kita karena banyak industri sudah pada bangkrut, industri cold storage, karena kekurangan raw material. Ikan kakap merah makin susah. Orang lokal pun mau beli jadi mahal harganya, karena ada jumlah sedikit sudah diekspor. Kemudian 10 tahun terakhir ini sudah ditata pasar. Di dalam struktur pasar aja, habit makan ikannya itu udah di divert ke budidaya. Karena kelangkaannya ikan laut. Nah, kalau seperti ini seperti sistematis kan, ikan kita ditarik untuk bahan baku fish meal, fish mealnya diimpor oleh kita lagi untuk kita jadi mengganti ikan laut dengan ikan budidaya. Untuk sebuah strategi ketahanan pangan, oke. Tapi untuk sebuah kultural dan tradisi dan profil bangsa kita yang punya wilayah 2/3 air, ini kan aneh. Kok kita punya 2/3-nya laut, ikannya jutaan ton, kita cuma mampu yang ada di pasar, ikan lele sama ikan mujair. Ridiculous, gitu kan. Udah sekian lama, ya saya tidak mau
menunjuk ini salah siapa. Yang jelas bangsa Indonesia ini selama ini tidak menyadari bahwa 2/3 wilayah kita ini air. Pak Presiden dalam pidatonya bicara bahwa kita selama ini terlalu lama memunggungi laut, tidak pernah melihat laut. Nah begitu lihat, sebetulnya 2/3 ini wilayah kita laut. Harusnya 2/3 pangan kita itu disuplai dari laut. Oke. Dan pangan dari laut itu bukan pangan yang tidak berkualitas, itu protein tinggi dan sangat bagus untuk IQ. Mereka melihat opportunity pasar dengan budidaya. Satu hal, sebuah kegiatan ekonomi yang mesti dilakukan, tapi di satu sisi it's quite expensive to cost. Kalau kita bisa jaga laut, itu hampir almost no cost. Itu laut tinggal 12 misalnya untuk menjaga. Saya pikir itu mudah. Kalau once kita tegas, itu orang juga tidak mau kok. They're gonna think twice. Oke. Kalau satu kali kita tegas dan tidak dibiarkan, saya pikir mereka juga tidak akan berani coba-coba lagi. Sampai dengan detik ini, Bu, sudah ada berapa kapal asing ilegal yang ditenggelamkan? Oh, belum ada. Belum tapi kita ada. sudah ada rencana yang ditangkap ini kita akan tenggelamkan. Oke, sudah. Kalau bisa dibilang sudah ada berapa kapal asing yang ditangkap ini? Kalau tidak salah tadi dari wilayah Lanao Rane ada 7. Kemudian dari PSDKP kita ada 6, dan saya dengar di Tual juga sudah ada yang ditangkap 1 atau 2, belum, sedang nunggu informasi lebih lanjut lagi. Oke, mereka terbukti melakukan illegal fishing, Bu. Ya. Oke, dan ini akan Dan banyak diapakan? yang lain, tapi mereka sudah sempat lari. Banyak yang sudah sempat lari. Ya. Itu berarti gimana kalau sudah banyak yang sempat lari? Kita yang kurang cepat, kapalnya yang lambat, atau mereka yang... Ya kalau mau tangkap 5.000 kapal juga impossible kan. 5.000 ini sehari mereka melakukan illegal fishing di tanah air. Ya, di Indonesia ini dari 1.200 izin kira-kira ada duplicate itu mungkin 5.000-an sampai 7.000-an. Nah, kalau soal sudah ada yang ditangkap gitu ya, Bu ya. Ini tidak semata-mata langsung ditenggelamkan gitu kan, Bu. Ada prosesnya. Oh gitu. iya, kita ambil orangnya. Karena banyak orang yang kita mengatakan lihat kesalahannya apa saja, dan kalau cukup baru itu kapal yang akan kita tenggelamkan. Oke, harapannya mudah-mudahan tidak sampai ada penenggelaman gitu ya, Bu ya. Semua bisa disiplin sendiri, mereka nggak Saya masuk setuju ke dengan tanah Pak air. Presiden untuk efek jerah sih harus. Oke, nah ketika sudah ditenggelamkan, apakah sudah ada pemikiran-pemikiran ini awaknya diapakan gitu? Oh, kalau awak kan sudah diproses oleh imigrasi. Itu bukan bagian kita. Ada imigrasi, ada Kementerian Luar Negeri. Tentu mereka dipulangkan ke negaranya. Oke, kalau misalnya dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia gitu misalnya, dan beberapa Thailand gitu, tanah air ini kan 2/3-nya adalah laut gitu. Nomor Tapi- 2 terpanjang di dunia. Nah, betul. Tapi volume ekspornya jauh dibanding Iya, mereka. karena selama ini kan dia curi oleh ikan itu dan langsung dibawa. Dari Malaysia, dari Thailand. Dan itu bukan pemerintah, itu adalah pelaku bisnis dari negara tetangga. Oke. Nah, yang kadang-kadang media sering itu selalu diarahkan ini seperti antar negara bilateral. Bukan. Pencuri ini bukan negara, bukan pemerintahan Malaysia, bukan pemerintahan Thailand, bukan pemerintahan, tapi pelaku usaha perikanan dari Thailand, dari China, dari Malaysia. Jadi ini tidak akan mengganggu, kalaupun kita keras kepada mereka, tidak akan mengganggu bilateral antar negara. Ya. Karena mereka warga negara, betul warga negara Thailand atau warga negara Malaysia, tapi mereka itu bukan mewakili negara Ya. dalam pencurian ikan-ikan ini. Mereka pure business. Oke. Mereka mewakili greed, keserakahan. Itu saja saya pikir. Ini balik lagi soal BBM sedikit untuk nelayan. Ini kan udah dinaikkan Ibu harga ya, harga BBM. Ya. Kata Ibu tadi itu yang penting buat nelayan itu adalah ada minyak, ada bahan bakar. Harga nggak masalah gitu kan. Nah, kalau misalnya harga BBM yang mereka harus beli ini lebih mahal, artinya mereka menjual produknya juga lebih mahal. Kalau nelayan yang saya tahu, banyak nelayan itu sebetulnya akses ke SPDN itu yang kecil-kecil terutama agak susah. Seperti ada SPBU pun di Pontianak, kemarin waktu saya kunjungan ke Pontianak. Di SPBU pun orang masyarakat beli sebetulnya udah di atas harga
harga umum di Jakarta ya, harga non subsidi. Jadi saya melihat sebetulnya untuk nelayan memang yang lebih penting dari beberapa wawancara itu ketersediaan bahan bakar. Yang kedua adalah adanya pasar yang membeli hasil tangkapan mereka. Dan kalau sekarang illegal fishing ini berhenti, hasil tangkapan mereka banyak, itu akan sangat membantu para nelayan. Yang penting adalah sekarang pasokan BBM untuk mereka ada. Ya, dan pasar ada daya beli untuk membeli produk mereka. Bagaimana Ibu menjamin supaya pasokan BBM untuk mereka selalu ada? Saya beberapa kali ngobrol dengan beberapa orang di Pertamina dan saya yakin itu pasti akan dilakukan. Janji pemerintah bahwa ketersediaan itu akan dijaminkan. Jadi saya percaya dengan janji pemerintah ya. Oke, salah satu saran dari Ibu untuk Bapak Presiden adalah salah satu yang cukup mengejutkan, Bu. Tinggalkan G20. Sebetulnya saya tidak bicara seperti itu. Jadi begini, kita ini produk perikanan kita itu dikenakan impor tarif oleh Eropa dan Amerika. Tuna kita itu 14 sampai 21%, tergantung jenis olahannya. Kemudian udang kita ada 7 sampai 12%. Nah, kalau lihat ekspor kita dari dua produk saja 2 miliar lebih, itu kali rata-rata 15% kan 300 juta US. Sebetulnya keinginan saya, pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri mengadvokasi tentang perikanan kita supaya bisa dapat perlakuan sama seperti produk dari Timur Timur, dari Ekuador yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Kan ada kelompok negara berkembang, development country, atau ada G20. Nah, kemungkinan besar kita tidak akan dapat itu keringanan impor tarif karena kita di G20. Tapi itu baru asumsi saya. Saya pikir kalau ini dicoba, siapa tahu kita bisa meyakinkan bahwa Indonesia fisheries itu sebetulnya is legitimate untuk dapat perlakuan keringanan impor tarif ini, gitu. Tanpa harus masuk kembali ke kelompok development country misalnya. Karena itu 300 juta dolar, lumayan ya. Cash in, dan itu bisa membantu pengusaha membantu nelayan. Jadi efek subsidi nanti juga kalaupun dicabut total itu tidak akan terasa karena kita dapat 300 juta dolar kembali kan. Nah, ada kajian FAO, Bu, yang mengatakan bahwa Indonesia ini menyumbangkan 12% tuna ya, potensi tuna untuk dunia. Sebetulnya bisa lebih dari bisa itu. Lebih, sampai berapa? Karena kan angka yang diekspor oleh negara Thailand, dari angka negara Thailand itu sebetulnya bagian dari kita. Sama Filipina juga. Sebetulnya tuna-tuna mereka yang diekspor itu misalnya dari 100 ton paling tidak at least 40 sampai 50% itu dari lautan kita. Memaksimalkan ini gimana, Bu? Supaya Indonesia ini bisa lebih dari 12% yang tadi Ibu katakan. Stop illegal fishing. Stop pencurian ikan. Kemudian kita berdayakan nelayan lokal. Kalau ini tidak kita kunci, tidak bisa. Makanya saya minta Pak Presiden, saya akan selesaikan ini dulu. Kalau ini tidak selesai, kita mau nata yang lain susah. Karena tsunami